Silakan ambil kendali. Ya, terima kasih. Zoom. Ini sisa 900 loh. Enggak 900, kurang lagi. Apa, Bu? Keluar dua-duanya, ada yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi kembali Bapak Ibu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Eka Vidya Putra, MSI, serta Ibu Erda Fitriani selaku pimpinan kami di jurusan Sosiologi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Yang saya banggakan, panitia webinar sosiologi serta staf jurusan sosiologi FIS Universitas Negeri Padang. Yang saya banggakan dan saya muliakan Bapak Ibu peserta webinar yang sangat berbahagia yang pada kesempatan ini dengan semangat yang luar biasa datang menghadiri webinar meskipun melalui daring dan kita dibatasi oleh jarak, tapi saya yakin bahwa semangat kita bersama untuk hadir kali ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di mata pelajaran sosiologi di SMA. Sungguh kesempatan yang berharga bagi saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu saat ini untuk saling berbagi, sharing dan berdiskusi. Hari ini saya bukan bermaksud untuk berceramah atau juga mengkritik tentang bagaimana sistem pembelajaran, tapi saya hanya ingin saling berbagi, sharing, diangkat dari pengalaman saya sendiri. Jadi hari ini tema kita adalah membumikan sosiologi dan itu diangkat dari kisah nyata sebenarnya. Bagaimana kami dosen-dosen jurusan sosiologi juga berusaha untuk membumikan materi sosiologi yang selama ini dianggap oleh guru dan siswa sangat melangit. Nah, judulnya saja sudah sangat entrik dan sangat menarik Bapak Ibu. Bagaimana membumikan sosiologi pada mata pelajaran SMA. Apakah sosiologi ini adalah mata pelajaran yang ilmu langit atau segala macamnya? Nah, berikut ini kita akan sama-sama berdiskusi dan juga akan sharing bagaimana memudahkan konsep-konsep sosiologi agar sosiologi itu menjadi mata pelajaran, salah satu mata pelajaran yang disenangi oleh siswa dan juga menarik oleh guru untuk disampaikan. Saya izin terlebih dahulu untuk menampilkan presentasi saya pada kesempatan ini. Bentar Bapak Ibu, mohon bersabar. Saya minta terlebih dahulu Bapak Ibu semua tidak tegang dan tidak kaku. Mari bersama-sama kita pagi yang cerah ini untuk tersenyum bersama terlebih dahulu untuk mengawali langkah kita. Mari senyum manis. Bapak Ibu, apakah PowerPoint saya sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Membumikan sosiologi dalam pembelajaran SMA. Kita langsung saja, saya mulai terlebih dahulu dari hasil riset yang dilakukan di beberapa jurnal ilmiah terkini terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh mayoritas guru-guru di sekolah, terutama SMA dalam pembelajaran sosiologi Bapak dan Ibu. Jikalau hari ini kita bisa jujur pada diri kita sendiri, kemudian juga kita sharing bersama, sebenarnya yang menjadi masalah dari pembelajaran sosiologi seperti apa, kemudian kita refleksikan kepada anak didik kita untuk bertanya pada hati dan diri mereka, sosiologi itu apakah mata pelajaran yang menarik atau bagaimana? Dari berbagai riset
ternyata terungkap bahwa sosiologi adalah salah satu ilmu atau mata pelajaran yang memiliki dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Di satu sisi, ia adalah sebuah ilmu atau mata pelajaran di sekolah yang menurut siswa sangat menarik karena konsep-konsep yang ada serta materi-materi yang disajikan dekat dari realitas kehidupan mereka sehari-hari. Untuk konteks ini kita layak beruntung, karena jika kita bicara bahwa sosiologi adalah ilmu hari ini tuntutan pembelajaran abad 21 adalah mengkontekstualkan ilmu, maka bagi saya sosiologi adalah ilmu yang paling kontekstual. Hingga ketika guru mampu menyajikan konsep dengan contoh-contoh yang menarik, maka sosiologi itu juga akan menjadi sebuah materi yang sangat-sangat menarik oleh siswa. Nah, itu yang pertama. Tapi di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa tidak semua siswa kita merasa bahwa sosiologi adalah mata pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Data menunjukkan bahwa 60% siswa justru mengungkapkan sosiologi adalah pertama, mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Kenapa? Pertama, dipenuhi oleh konsep-konsep yang sulit. Kedua, membosankan dan disajikan dengan cara yang tidak menarik. Dan ketiga, menurut siswa, sosiologi itu adalah mata pelajaran yang sangat. Dari awal saja ketika kita bicara tentang sejarah sosiologi, siswa sudah dituntut untuk menghafal sedemikian rupa, dimulai dari sejarah lahirnya sosiologi, tokoh-tokoh sosiologi seperti Auguste Comte, Max Weber, Durkheim, yang kemudian siswa mungkin mengatakan, jangankan mau untuk menghafal, mereka saja tidak tahu siapa itu Auguste Comte, siapa itu Emile Durkheim. Bahkan jika mereka pun sudah wafat, kami tidak tahu makamnya mereka di mana. Gitu. Yang pertama. Belum lagi di materi-materi seperti sosiologi sebagai sebuah ilmu, materi interaksi sosial, sosialisasi, perubahan sosial, sampai metode penelitian, luar biasa konsep-konsep yang ada di sosiologi itu merupakan konsep-konsep yang sebenarnya sangat penting, tapi jika kita sampaikan dengan cara yang tidak menarik, menjadi sesuatu yang memang siswa jenuh. Jangan siswa Ibu saja sebagai terang menyampaikannya. Nah, kemudian apa yang membuat sosiologi itu kemudian menjadi menarik? Salah satunya dari sekian banyak adalah cara guru menyampaikan materi, baik itu model, media, dan konten yang disampaikan, itu sangat mempengaruhi bagaimana pengalaman siswa dalam belajar. Saya masih sangat yakin sebuah iklan yang mengatakan bahwa kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah saya, begitu ya. Pertama siswa sudah mengalami pembelajaran yang membosankan, itu akan membentuk pengalaman dan membentuk persepsi negatif di kepala mereka. Jadi di awal-awal pembelajaran, pertemuan 1, 2, 3 itu merupakan pertemuan-pertemuan penting untuk membangun report, kepercayaan, jembatan hati antara guru dan siswa, seperti itu. Maka untuk membangun persepsi siswa, materi sosiologi adalah sebuah materi dan pembelajaran yang sangat menarik dan dekat dari diri saya, itu sangat ditentukan oleh guru. Jadi guru, Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi jika kita tidak bisa mengemas sosiologi menjadi sesuatu yang dengan packaging yang menarik, maka disinilah sosiologi itu dikatakan sebagai ilmu langit yang tidak membumi. Karena konsepnya sangat jauh dari siswa. Ditambah lagi mungkin contoh-contoh yang kita berikan juga sangat tidak kontekstual dan jauh dari kehidupan mereka sendiri. Bapak Ibu yang saya banggakan, kenapa peran guru sangat penting? Sedikit bercerita barangkali atau kita melakukan refleksi bersama, ketika kita memutuskan menjadi guru sosiologi, artinya bahwa adalah sebuah keputusan yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita pasca kita menamatkan studi juga di SMA.
Jadi pembelajaran di SMA kita lalui juga itu sangat mempengaruhi fase masa depan seorang siswa. Nah, Bapak Ibu memilih jurusan sosiologi ya, di berbagai universitas. Kala itu juga dipengaruhi oleh banyak hal. Ada yang karena panggilan jiwa, ada yang karena sosiologi merasionalisasikan atau tindakan rasional bahwa sosiologi adalah mata pelajaran yang peluangnya di PNS itu sangat tinggi karena salah satu menantu idaman bagi mertua salah satunya adalah PNS, maka kita memutuskan untuk mengambil sosiologi. Tapi ada juga yang kemudian memutuskan untuk mengambil jurusan sosiologi adalah karena tidak terlepas dari daya tarik guru sosiologi kita di sekolah kala itu. Pesona seorang guru, cara guru menyampaikan materi sosiologi yang orang lain mengatakan rumit, tapi menjadi sangat menarik, dekat dari kehidupan siswa, membuat siswa nyaman untuk belajar. Ya akhirnya sejak kelas 2 atau kelas 3, begitu dia mengenal sosiologi, ditanamkan dalam hati, saya akan memilih jurusan sosiologi, saya akan menjadi guru sosiologi, saya akan menjadi dosen sosiologi seperti guru saya. Nah, bagi saya, ketika siswa memulai mencintai pembelajaran, disinilah letak kesuksesan guru itu sendiri. Karena guru juga katanya guru pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu Bapak Ibu, tapi luar biasa ketika mendapatkan penghargaan itu oleh siswa kita. Kita menjadi sosok yang diidolakan, kita menjadi sosok yang dicintai. Maka guru idola bukan hanya sosok guru yang gaul, bukan hanya sosok guru yang masuk pada dunia siswa, tapi juga guru yang mampu mengajarkan pembelajaran secara baik yang membuat siswa tertarik dan paham tentang materi yang diajarkan oleh guru itu, Bapak Ibu. Nah, maka tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu semua berhasil sebenarnya. Kenapa? Karena salah satu indikatornya adalah jurusan sosiologi UNP adalah salah satu jurusan di ilmu sosial di UNP yang paling diminati setiap tahunnya oleh siswa-siswa SMA. Karena dari kita melihat terus mengevaluasi bahwa ternyata minat untuk masuk sosiologi itu sangat luar biasa. Itu adalah indikator bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu adalah guru yang hebat di sekolah hingga mempengaruhi pilihan siswa. Selamat kepada Bapak dan Ibu. Tinggal kita sedikit lagi memoles kemampuan kita itu. Selanjutnya, kenapa Bapak Ibu sosiologi itu dianggap ilmu yang melangit dan tidak membumi? Pertama, konsep yang dijelaskan oleh guru terlalu sulit untuk dicerna. Konsep-konsep yang kita bangun itu sangat-sangat textbook sekali. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, jangankan siswa, kita saja sebagai guru dengan sosiologi yang memang ilmu yang sangat konseptual dan kontekstual, dalam per materi ada berapa konsep yang harus kita jelaskan. Jangan per materi, pengertian saja, pengertian perubahan sosial misalnya. Ada dari Kingsley Davis, Sujono Sukanto, Gilin N. Gilin, Emil Durkheim, Kunchara Ningrat. Apakah semua itu kemudian kita jelaskan kepada siswa dari buku saja? Nah, sehingga satu pengertian saja, satu pengertian itu bisa dari 12 tokoh. Dan kemudian guru juga tidak menyederhanakan pengertian perubahan sosial itu dari pemahaman dia atau memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pengertian dari perubahan sosial itu. Yang disajikan hanya yang benar-benar textbook semata. Maka siswa akan menganggap bahwa, waduh, pembelajaran perubahan sosial itu adalah materi yang sangat-sangat membosankan di awal. Padahal perubahan sosial itu adalah sesuatu yang memang nyata dan ada di sekitar siswa. Siswa adalah sebagai pelaku dan aktornya sendiri. Maka tugas kita adalah bagaimana buku, kita memang tidak selalu mengatakan bahwa yang tersedia sumber dan referensinya terbatas. Itu memang faktanya Bapak Ibu. Fakta pembelajaran sosiologi adalah buku yang Bapak Ibu bisa jadikan sebagai referensi dalam pembelajaran masih sangat-sangat terbatas di sekolah.
Maka bagi saya peran guru itu sangat penting untuk menyederhanakan konsep yang dibangun begitu rumit menjadi sulit. Dan saya yakin bahwa kita bersama bisa untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Kedua, contoh dan kasus yang diberikan jauh dari kehidupan dan lingkungan siswa. Misalnya, kita bercerita tentang perubahan sosial tadi, kemudian kita cerita tentang bagaimana perubahan sosial Kota Jakarta dari waktu ke waktu, bagaimana perubahan yang terjadi di suku anak dalam, dulu tidak mengenyam pendidikan, sekarang mengenyam pendidikan, yang berefek pada sikap dan pola hidup mereka, atau kita menceritakan bagaimana Inggris, bahwa tidak perlu jauh-jauh, realitas sosial itu ada di sekitar kita. Siswa akan lebih tertarik ketika kita bercerita tentang apa yang ada di diri mereka dan lingkungan mereka, ketimbang kita menceritakan politik yang sangat jauh dan mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang itu bukan kami. Sehingga mereka tidak akan merasa tertarik dengan contoh-contoh tersebut. Sementara bagi kita, sekarang kita pahami bahwa pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang benar-benar harus kontekstual, kemudian didasarkan juga oleh keterpakaian oleh siswa. Jangankan sosiologi Bapak Ibu, matematika saja, pembelajaran matematika sudah memiliki muatan untuk masak-memasak. Kalau kita berpikir apa hubungannya antara memasak dengan matematika, ternyata di sana ada taktik bahwa dan strategi bahwa mengukur tepung untuk dijadikan cake misalnya airnya seberapa itu ada takaran yang bisa dimatematiskan sehingga siswa tertarik melalui acara atau pembelajaran masak memasak tapi mereka bisa melakukan kalkulasi matematis. Apalagi sosiologi yang kita beruntung bahwa ini adalah ilmu yang paling kontekstual dan dekat dari siswa dibanding ilmu lainnya. So, kemudian juga penyampaian materi tidak menarik. Teknik dan media pembelajaran itu cenderung kaku dan monoton. Jadi Bapak Ibu, kita selama ini masih terpaku dengan sentra pengajaran kita pada guru. Yang kita mau adalah, oke, siswa saya paham. Kemudian kita menyampaikan materi, sepanjang 3 jam pembelajaran, kemudian kita ceramah terus, hingga yang terjadi Bapak Ibu, kerja siswa di dalam kelas apa? Baik itu luring atau luring, ada yang kerjaannya menggambar, tapi ada juga yang menghitung kosakata yang paling sering guru ucapkan. Misalnya, waduh ibu telah berhasil mengatakan kata-kata demikian sebanyak 50 kali dalam pembelajaran. Itu apa? Fokus mereka teralihkan, karena kita yang monoton. Nah, artinya apa? Kreativitas dan inovasi guru itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran sosiologi. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, kalau kita kembali ke filsafat sosiologi, Bapak Ibu, sebenarnya sejak akhirnya sosiologi itu sendiri, dan sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian juga sejarah lahir pertama kali abad ke-19 itu pasca revolusi Prancis dan Inggris karena kondisi sosial yang terjadi di Eropa pasca terjadinya kedua peristiwa besar ini. Artinya apa? Sosiologi saja pada awal kemunculannya sangat-sangat kontekstual. Nah, benar-benar didasarkan atas fenomena dan realitas sosial yang terjadi pada saat itu. Sementara realitas sosial itu bersifat dinamis. Fenomena sosial masyarakat mengalami perubahan dari masa ke masa dan memiliki keunikan masing-masing, dan sosiologi itu juga sangat ditentukan oleh konteks ruang dan waktu. Jadi masing-masing masyarakat dan struktur sosial punya keunikan tersendiri, dalam konteks waktu dan ruang tersendiri akan ada fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan akan terus mengalami perubahan.
maka kita juga harus update dengan perubahan dan fenomena itu. Atas dasar itu, berarti sosiologi adalah ilmu yang sangat kontekstual dan membumi, mengalami perkembangan fleksibel dan tidak kaku sama sekali, Bapak Ibu. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hari ini diminta untuk membumikan sosiologi, mengkontekstualkan sosiologi, maka saya mencatat ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk memudahkan, memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami pembelajaran sosiologi dan juga membuat guru tertantang untuk menyajikan materi-materi yang menarik bagi siswanya. Pertama adalah paling penting lakukan peta konsep atau mind mapping, Bapak Ibu. Nah, mind mapping itu seperti apa, peta konsep itu seperti apa, sederhana saja, disesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu, bisa oret-oret melalui oret-oret pena, atau kita gunakan Microsoft Word, ya tergantung dengan ketertarikan Ibu dan Bapak semua. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu, saya sederhananya seperti ini saja. Tapi ingat bahwa mind mapping, peta konsep atau peta konsep itu juga modelnya banyak sekali. Yang sederhana, saya biasanya melakukan seperti ini. Intinya adalah dalam satu materi atau UKD pembelajaran, misalnya saya ambil dari interaksi sosial. Banyak topik yang sebenarnya harus kita sampaikan. Masalahnya adalah apakah dalam pembelajaran kita, dalam beberapa jam pelajaran itu sampai tidak ke tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Itu yang pertama. Kadangkala beberapa jam pembelajaran yang kita lakukan Bapak Ibu, kita karena hobi guru adalah bercerita kepada siswa, kemudian juga karena tipe kita banyak ya Bapak Ibu, karena sudah siswa curhat, kemudian kita menanggapi, kemudian kita hobi bercerita. Kita lupa ada hal yang paling penting harus kita ajarkan kepada siswa, yaitu konsep-konsep penting dalam materi terkait. Nah, misalnya, kalau kita bisa menyederhanakan adalah, kita cari dulu konsep inti yang harus kita sampaikan apa, dalam konteks materi interaksi sosial itu adalah, apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Itu yang pertama. Kemudian pengertian, kemudian syarat terjadinya interaksi, kemudian faktor pendorongnya apa, kemudian bentuk interaksi itu seperti apa. Nah, ini adalah konsep inti dan konsep inti yang mengitari dari konsep utama tadi. Kita catat itu. Kemudian atau bisa juga kita lakukan, kita turunkan menjadi seperti ini. Oke. Kalau saya membahasakan ini adalah smart solution, cara cerdas dan mudah menguasai konsep sosiologi. Kita lihat, Bapak Ibu. Yang bisa dilakukan adalah pertama, karena pembelajaran kita sekarang adalah student learning center, maka Bapak Ibu bisa menampilkan berbagai media karena di internet pun atau dalam realitas sehari-hari atau siswa sendiri bisa kita contohkan untuk interaksi sosial. Saya pikir dengan mencontohkan siswa, baik itu potret mereka atau mereka yang kita minta untuk tampil atau melakukan drama di depan kelas misalnya, kemudian dari drama yang mereka lakukan atau dari gambar-gambar yang kita sajikan, kita tampilkan terlebih dahulu beberapa gambar. Karena ini terbatas, saya hanya menampilkan 3 gambar. Ini saya ambil dari internet, bukan saya potret sendiri. Ada siswa yang lagi sibuk main handphone, kemudian ada yang berdiskusi, kemudian ada juga yang adu jotos. Nah, kemudian kita mengidentifikasi terlebih dahulu ciri-ciri interaksi sosial itu seperti apa, kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan dari gambar-gambar ini yang mana yang termasuk dalam interaksi sosial dan mana yang tidak. Nah, kemudian dari sini mereka diminta untuk berdiskusi secara berkelompok, mengutarakan pendapat mereka, kemudian meramu sendiri pengertian
dari interaksi sosial itu, dari apa yang mereka observasi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, dan apa yang mereka maknai atau interpretasikan. Nah, itu bebas, sangat bebas, karena ini adalah pendidikan pembelajaran merdeka sekarang kata Mas Menteri, Bapak Ibu. Jadi siswa juga bebas untuk berekspresi. Oke, kemudian nanti akan mereka utarakan konsep-konsep masing-masing, dan guru memang punya kapabilitas, kapasitas, dan juga punya kewajiban juga pada akhirnya untuk meramu konsep-konsep yang dibangun siswa itu, dan kemudian mengkonfirmasi dan melakukan penguatan. Misalnya, pengertian sosiologi itu sangat sederhana kalau kita lihat dari gambar ini, ada hubungan yang sifatnya timbal balik, yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Saya pikir Bapak Ibu juga telah mempraktekkan ini, hanya saja saya mengingatkan kembali. Kita bisa mencontohkan individu dengan individu apabila terjadi antara orang per orang, individu per kelompok, antara guru, satu guru dengan banyak siswa, kelompok per kelompok, antara banyak siswa dengan sekelumpulan siswa lainnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian di syarat misalnya, smart solution yang saya lakukan, cara cerdas dan cara gampangnya adalah selain meminta mereka sendiri untuk meramu konsep-konsep yang ada, juga membuat kata-kata kunci atau keyword atau bahasa umum yang dipakai oleh dunia bimbingan belajar adalah jembatan keledai, atau juga ada yang bilang king solution, smart solution atau apa, adalah menyingkat atau memberikan sebuah kesingkatan pada konsep-konsep tersebut sehingga yang itu identik dengan kehidupan mereka. Misalnya contoh ini, syarat interaksi hanya ada 2. Kita bilang kepada siswa ada KOKO, ini yang saya tandai. KOKO yaitu kontak dan komunikasi. Nah, kontak itu apa? Siswa semua tahu kontak lampu. Kalau kontak lampu, kalau nggak disentuh, bisa hidup sendiri nggak? Apakah hanya dengan kedipan mata? Kadang-kala jadi guru harus agak lucu, meskipun kadang-kadang garing ya Bapak Ibu. Tapi nggak masalah. Niat untuk melucu itu udah luar biasa sebenarnya. Kemudian, oh tidak bisa Bu, harus disentuh. Oke, maka kontak dalam interaksi juga sentuhan. Tapi ingat, bukan maknanya sentuhan fisik saja. Orang yang bersentuhan fisik seperti ini belum tentu bersentuhan secara interaksi. Karena sentuhan dalam hal ini bagaimana antara orang yang berinteraksi itu saling bisa menangkap informasi yang mereka sampaikan. Nah, jadi ada di sekitar dia, ada kontak lampu di dalam kelas biasanya, atau secara daring juga bisa kita lakukan. Jadi manfaatkan sumber daya yang ada di kelas, di sekitar siswa sebagai media untuk menyampaikan konsep secara sederhana. Tuh. Kemudian juga ada komunikasi, proses penyampaian pesan. Ketika mungkin ada di antara satu mereka ngobrol, yang satu lagi main handphone, apakah itu terjadi komunikasi seperti itu. Kapan dan bila mana terjadi komunikasi, siswa akan gampang untuk menyimpulkan konsep ini. Kemudian juga dalam konsep-konsep ini yang inti adalah ada bentuk interaksi sosial, ada asosiatif dan disosiatif. Nah, ini juga sangat mudah. Kalau kita tidak memiliki trik dan seni untuk menyampaikan ini, siswa akan bingung, aduh kemarin apa ya, persaingan dan konflik masuk ASO apa DISO ya, hingga akhirnya salah memahami konsep karena mereka ngafal. Tapi ketika kita katakan bahwa bentuk interaksi itu ada DIS, dan ada ASO, diingat DIS secara kontekstual mengarah pada hubungan yang sifatnya negatif. Misalnya kalau dalam sosiologi ada integrasi, ada disintegrasi, ada asosiatif, ada disosiatif. Nah, jadi bisa kita katakan setiap yang ada disosiatifnya berarti negatif. Yang A berarti positif. Maka di sini anak akan bisa mengelompokkan sendiri. Oke, kata ibu bapak guru saya, ASO itu positif. Jadi kalau kerjasama positif apa negatif? Dikelompokkan ke ASO. Kemudian kalau kontroversi, persaingan ASO apa DIS? Oke.
Mungkin persaingan awalnya negatif, tapi jika telah ada bibit-bibit yang ingin menjatuhkan lawan, dia bisa masuk ke disu. Konflik negatif, berarti dia dis. Nah, siswa akan mudah mengingat seperti ini daripada Bapak Ibu menyampaikan poin per poin dan membuat siswa akhirnya bingung untuk menyimpulkan konsep-konsep ini. Itu yang pertama. Kemudian juga misalnya dalam faktor yang mempengaruhi ada sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Bisa juga Bapak Ibu membuat singkatannya, misalnya di sini ada SIM-SEM misalnya, bisa juga SISEM, jadi anak mudah memahami apa saja faktor interaksi. Ada S yaitu sugesti, imitasi, identifikasi, ada kata-kata identik, biasanya antara identifikasi dan imitasi siswa ataupun guru kadang susah membedakannya. Maka kita katakan ada kata-kata identik. Identik itu kita pahami bahwa ada anak kembar identik, berarti ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin menjadi sama dengan orang yang dia idolakan misalnya. Nah, kemudian juga ada kata simpati, simpatik adalah ada rasa ketertarikan, saya simpatik kepada dia, ada rasa ketertarikan, ada motivasi, ada motif. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya konsep sosiologi itu dari masing-masing konsep ada keyword yang bisa kita sampaikan kepada siswa untuk memahami konsep itu secara sederhana. Atau yang paling rumit misalnya di materi interaksi sosial, ada tindakan sosial, materi tindakan sosial. Ada beberapa macam, contohnya tindakan rasional instrumental, kemudian tindakan orientasi nilai, tindakan afektif, tindakan tradisional. Kalau Bapak Ibu hanya menceritakan dan nyuapin siswa konsep ini apa, maka saya jamin bahwa besoknya akan lupa. Jangankan besok, ntar juga lupa, sorenya juga akan lupa apa konsep yang kita sajikan. Maka coba kita saksikan pada materi ini ada keywordnya. Tindakan rasional itu ada kata-kata rasional dan instrumen. Berarti tindakan yang instrumen adalah alat atau juga tujuan. Kemudian berarti ini adalah tindakan yang memiliki tujuan yang dirasionalisasikan. Oke, maaf. Kemudian ada tindakan rasional orientasi nilai. Ada kata-kata nilai. Berarti tindakan yang bermuatan nilai. Orang melakukan sesuatu didasarkan atas nilai yang mereka yakini. Nah, ada afektif, afeksi adalah perasaan, tindakan yang didasarkan atas perasaan. Seorang ibu yang rela berkorban untuk anaknya didasarkan atas perasaan yang sangat dalam. Tindakan tradisional, ada keyword tradisi. Berarti tindakan tradisi adalah kebiasaan, tindakan yang hanya merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita contohkan yang dekat dari mereka, rasional instrumental, misalnya tindakan seseorang dalam atau siswa dalam memutuskan mengambil jurusan di perguruan tinggi. Tujuannya apa? Kemudian juga orientasi nilai, misalnya didasarkan atas nilai-nilai agama ketika seorang ingin menjadi mujahid, mujahidah misalnya gitu, itu karena memang barangkali ada keyakinan-keyakinan mereka untuk kemudian menganggap mati syahid sebagai tujuan yang bagus. Atau di sekitar anak misalnya, ketika mereka melakukan bersama-sama turun ke jalan memberi makan orang-orang miskin dengan bersedekah, kemudian, nah itu didasarkan atas nilai-nilai agama yang diajarkan kepada anak kita. Afeksi juga kasih sayang ibu mereka, ayah mereka, atau mereka kepada teman atau kepada adik-adik mereka. Nah, tradisi juga bisa konteks tradisi di sekitar siswa itu sendiri. Kemudian, ini konteks sosiologi juga seperti itu Bapak Ibu. Di sosiologi juga kita banyak muatannya. Pertama, menentukan pengertian yang paling sederhana seperti apa, juga didasarkan atas gambar-gambar, realitas mereka,
sendiri. Kemudian kita minta siswa untuk meramu konsep itu sendiri. Nah, kemudian juga media pembelajaran. Kalau saya sendiri lebih suka membuat cara cepat untuk mengingat seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya media ada keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa. Nah, kita singkat ketemu medi masa sekolah. Medi siapa? Kita juga nggak tahu gitu ya. Agak diplesetin dikit nggak apa-apa deh. Keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa, dan sekolah. Nah, ini keluarga adalah primer dan pokok. Kita sampaikan kepada siswa karena tanpa keluarga maka kepribadian tidak akan terbentuk. Kalau media sosialisasi yang lain mungkin bisa saja itu sebagai media sosialisasi yang ditambahkan. Makanya namanya sosialisasi sekunder. Tapi keluarga adalah sosialisasi primer. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada yang paling penting juga pola interaksi, ada partisipatoris, ada kata-kata pa di sini, pare, partisipasi, dan represif. Kemudian partisipatoris juga partisipasi, berarti ini anak dilibatkan, atau orang tua juga melihat kecenderungan anak, dan sebagainya. Jadi ada keyword. Kemudian juga pada tahap sosialisasi juga yang paling rumit barangkali Bapak Ibu juga ada keyword. Tahap preparatory, berarti ini kan prepare ya kata kuncinya. Berarti tahap persiapan. Game stage, bermain peran. Saat anak baru bermain-main, kayak kita kecil dulu bermain peran sebagai seorang dokter, sebagai seorang ayah, ibu, sebagai seorang pembantu rumah tangga, polisi-polisian. Gitu. Tidak apa-apa, karena masa itu adalah masa penentuan kepribadian seorang anak dalam bermain peran. Game, play, memainkan. Nah, jadi dia udah mulai memainkan peran. Generalis, each other, generalis, memahami secara general. Jadi ada kata kunci juga. Begitupun ketika kita menyampaikan materi kaitan antara sosialisasi dan kepribadian, kita mengungkapkan bahwa kepribadian yang sempurna akan terbentuk dari sosialisasi yang sempurna. Maka kepribadian sempurna, konformitas sesuai dengan nilai dan norma, konform, artinya adalah sesuai, konfirmasi, menyesuaikan, atau non-konform. Ini yang disebut dengan perilaku menyimpang. Jadi, semuanya pasti ada kata kuncinya, asalkan kreativitas kita. Nah, Bapak Ibu, untuk menyederhanakan waktu, saya juga sudah menyajikan beberapa materi lainnya di sini yang bisa jadi acuan bagi kita semua untuk menyederhanakan dan membumikan sosiologi pada mata pelajaran sosiologi di sekolah. Ada juga smart solution untuk perubahan sosial, barangkali nanti kalau saya sampaikan Bapak Ibu bisa kuliah 3 SKS kembali kita dan tidak selesai. Dan yang paling penting lagi-lagi mulailah dari apa yang dekat dari siswa, Bapak Ibu. Jadi jangan sesuatu yang jauh, jangan sesuatu yang rumit, hingga sosiologi ini adalah materi yang menarik. Tapi jangan sampai kita buat rumit seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan juga? Pertama, guru itu juga harus care dengan dunia siswa. Pahami kondisi, hobi, kebiasaan, style, dan selera siswa-siswa kita. Kemudian, guru juga harus update berita, update isu, bahkan gosip terkini. Kemudian guru juga harus kepo, Bapak Ibu. Selalu ingin tahu perkembangan masyarakat dan keilmuan. Jadi ini karakter-karakter kekinian yang memang sebaiknya kita miliki. Sehingga kita tahu, oke, yang dekat dari siswa saya hari ini tentang apa ya? Misalnya sederhana aja, Atta Halilintar misalnya. Untuk menjelaskan identifikasi, kita mencontohkan, ada Atta, kemudian ada juga tiruan-tiruan Atta. Yang ketika orang lihat sekilas, ini Atta nggak ya? Ada proses identifikasi yang mereka lakukan di sini. Nah, Atta Halilintar masih sangat fenomenal di kalangan anak kita. Jangan kita contohkan seperti Rano Karno misalnya, Doel Sumbang misalnya, atau misalnya artis-artis zaman 90-an, 2000-an. Siswa kita nggak tahu siapa itu. Jadi update. Kemudian juga
ini juga pembelajaran daring dan luring, kondisi pembelajaran daring dulu gimana, siswa konsentrasi, nah sekarang sambil makan, sambil tidur, dia video kan pelaku faktor sendiri dalam realitas ini. Nah, barangkali juga saya juga yakin bahwa di sini juga kan video, kemudian kita nonton, lihat webinar, kita sambil memasak, sambil nyuapin anak, bahkan ada yang sambil makan mungkin sekarang gitu. Nah, inilah teknologi kita hari ini, Bapak Ibu. Kemudian juga ini ada pernikahan, realitas untuk perilaku menyimpang, juga seorang nenek-nenek menikahi pria muda, sehingga kita yang wanita-wanita muda ini merasa kalah saing oleh nenek-nenek ini. Nah, ini contoh-contoh yang menarik. Kemudian kasus COVID dan segala macam. Sangat banyak Bapak Ibu. Jadi kita guru sosiologi tidak akan kehilangan akal dan kreativitas untuk menyampaikan konsep-konsep itu secara mudah untuk dipahami oleh siswa dari realitas di sekitar mereka. Nah, dan terakhir kita masuk media dan model pembelajaran variatif Bapak Ibu, sesuaikan juga bahwa guru itu dengan tuntutan pembelajaran abad 21 dengan prinsip 4C katanya gitu ya. Creativity, innovation, collaboration, communication, critical thinking, dan problem solving. Apa yang harus dimiliki oleh guru? Mau tidak mau kita memang harus lifelong learn, jadi tekun dan terus belajar. Jadi kita sadar bahwa siswa kita kadang jauh lebih cerdas dari kita, jauh lebih paham IT dari kita, jauh lebih paham realitas dari kita. Tapi dia tidak memiliki ilmu yang kita miliki, dan kita punya modal itu untuk menyampaikan kepada mereka, untuk menjadikan mereka menjadi generasi yang lebih cerdas. Jadi anak cerdas, siswa cerdas berasal dari guru yang juga cerdas, Bapak Ibu. Nah, jadi teruslah belajar. Kemudian terapkan pendekatan diferensiasi, kita harus menyesuaikan dari cara belajar dan potensi siswa kita masing-masing. Karena tidak semua anak bisa kita paksakan untuk belajar sesuai dengan kehendak kita. Kemudian guru harus kreatif dan inovatif, guru harus reflektif dan kolaboratif. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Saya sangat percaya bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang sangat terencana. Maka kolaborasi antar guru itu sangat diperlukan untuk merancang pembelajaran yang menarik. Mungkin sendiri aja kita kehilangan kreativitas barangkali untuk membangun materi-materi dan konsep-konsep tadi menjadi sederhana. Tapi dengan bersama kita bisa. Pasti bisa. Maka kolaborasi Bapak Ibu yang sudah sempurna akan lebih menyempurnakan pembelajaran nanti. Kita harus selalu melakukan refleksi juga. Kalau dalam lesson study Bapak Ibu yang juga sudah akrab dengan Bapak Ibu, ujung-ujung kolaborasi, plan, do, dan refleksi ini nanti juga akan melahirkan sebuah karya ilmiah dari penelitian tindakan kelas. Jadi bisa juga meningkatkan sebagai kompetensi diri, juga bisa kita gunakan sebagai bahan untuk menaikkan kompetensi profesional kita sebagai guru atau naik pangkat. Kemudian hal paling penting, mulailah dari student learning center. Jadi siswa kita yang kita pentingkan dulu, kita mulai dari siswa terlebih dahulu, kreativitas siswa kita seperti apa, karena yakinlah bahwa anak-anak kita di sekolah itu adalah insan-insan yang sangat kreatif. Hanya saja mereka tidak mendapatkan ruang untuk mengeluarkan kreativitas mereka itu. Kemudian optimalkan penguasaan dan penggunaan teknologi semampu kita. Nah, untuk materi yang terakhir ini akan ada sendiri ya Bapak Ibu pembahasannya. Saya hanya mengungkapkan sekilas yang sesuai dengan bagaimana mengajarkan pembelajaran yang inovatif. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu semua sudah mempraktekkannya. Saya hanya mengingatkan kembali, kita hanya ingin mendiskusikannya kembali. Nah, masih banyak yang ingin saya sampaikan dan saya bagi, hanya saja kita terbatas oleh waktu. Bapak Ibu, selamat menjadi guru yang diidolakan, rancanglah pembelajaran menjadi sesuatu yang menarik, sederhanakanlah sesuatu yang sulit menjadi sangat menarik dan mudah dipahami siswa. Karena pembelajaran sosiologi tidak perlu menjadi pembelajaran yang di mata siswa itu hebat karena menggunakan konsep yang melangit, tapi cukup konsep-konsep sederhana, tapi mudah mereka pahami, hingga akhirnya mereka mencintai sosiologi dan menyayangi guru sosiologi.
Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Reno Fernandes.